Jadi omset berapa kampung ini satu bulan? Wah, 2 miliar, 3 miliar? kalau di tas saja sampai 2,2 M. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, saya beruntung sekali sekarang ada di Tegalwaru. Jadi mungkin ada yang tahu, ada yang belum, ya. Bahwa ada desa, namanya itu adalah Kampung Wisata Bisnis. Ada lebih dari 100 UKM berkembang di sini, ya. Dan berbagai macam bisnis. Dan yang menggerakkan adalah seorang perempuan cantik, kebetulan adik kelas saya dulu di IPB. Yang menjadi tokoh yang sangat luar biasa, seorang penggerak sosiopreneur, ya, sociopreneurship. Inilah Teh Tati Kancaniati, nggak salah namanya ya? Betul. Itu Mas Helmi baru menyebutkan udah langsung betul. Biasanya panjangnya suka pada salah. Wajar salah. Kancaniati. Iya, betul. Kanca itu teman atau? Kanca konco ya. Konco ya. Insya Allah jadi konco, teman yang baik ya. Jadi doanya begitu. Teman semua orang sekarang. Teman semua orang. Jadi ini kawasan berapa hektar teh? Kalau di yang sini hanya sini? Kalau satu Tegalwaru lebih dari 400 hektar. 400 hektar. Ada berapa penduduk? Ada 13.800 penduduk. 13.800 penduduk. Dan berapa orang yang bergerak dalam bidang UKM? Hampir 70% yang 70%. bergerak UKM. Jadi setiap rumah di sini selalu ada home industry-nya. Jadi kelihatan sih kalau kita lewat seperti biasa, tapi di dalam ada yang lagi ngejahit, ada yang macam-macam lah begitu. Semua sibuk ya? Beraktivitas ya. Jadi omset berapa kampung ini satu bulan? Wah. 2 miliar, 3 miliar? Kalau di tas saja sampai 2,2 M. Tas saja? Tas saja. Masya Allah. Tas saja. Di sini ada kerajinan. Ada kerajinan dari mulai bikin golok, bikin pacul, ya. sampai bikin tas. Oh, pacul ada di sini ya? Pacul di sini. Nggak perlu impor-impor dari Cina lagi nggak ya? perlu. Jadi bisa bersaing harganya. Dan ini sudah lebih dari saya belum lahir itu sudah ada, berarti sudah lebih dari 50 tahun. Bersaing. Bersaing. Jadi kalau di luar tuh petani-petani kalau sudah disebut cangkulnya Tegalwaru, mereka sudah tahu kualitasnya. Wow. Terus kalau yang lain lagi apa kerajinannya? Iya, tas ya. Tas. Jadi tas di sini tuh hampir 2.000 UKM, 2.000 kulit apa rumah. Nih? Kulit domba, kulit sapi? Ada yang kulit domba, ada kulit sapi, juga ada sintetis dengan berbagai brand. Diekspor ke? Ada ekspor juga? Belum. Tapi ada reseller-reseller kita yang di beberapa negara. Wow. Terus apalagi ini kerajinannya teh? Kita habisin kerajinannya biar orang tahu nih betapa hebatnya. Iya. Kita ada handicraft, daur ulang kertas. Daur ulang kertas. Daur ulang kertas juga ada. Dijadiin apa? Macam-macam, ada box tempat tisu, ada figura segala macam. Terus ada kalau kerajinan banyak ya, kayak anyaman begitu ya. Jadi mulai bikin bilik tuh ini masih dilakukan oleh nenek-nenek itu juga nggak nganggur gitu. Bilik dari bambu? Bilik bambu. Oh, sampai bikin anyaman. Di sini ya? Iya. Anyaman kalau besek gitu ya. Besek untuk bakul gitu ya? Gitu. Itu masih nenek-nenek kakek-kakek yang masih mengerjakan. Jadi di sini dari muda sampai tua nggak ada yang nganggur insya Allah. Produktif semuanya. Terus ada kuliner juga sini? Ada kuliner, ya kuliner kita masih belum terlalu banyak sih ya. Kalau warung-warung rumah makan ada gitu. Tapi kalau untuk yang produksi, kita di sini ada sekolah ibu berdaya, ada kelompok yang memproduksi aneka frozen food. Lagi top sekarang ya? Frozen food ada. Pantas saya lewat tadi ada produksi frozen food ya? Iya, frozen food. Pakai brand mereka. Betul. Kemudian aneka kue, ada brownies, donat di sini. Terus apa lagi ya?
sampai bikin ketupat, lontong, ada risol. Imah ketupat tadi ya? Iya, ada risol, iya, okay. ada risol yang ya skala pasar begitu ya, tapi itu juga melibatkan. Dan itu dijual kemana-mana ya? Iya, ke pasar-pasar. Kata yang ngisi ke Pasar Senen segala macam dari sini ya? Ya, kita juga di sini di RW 1, di RT 6, itu ada satu RT itu semua mengasap ikan. Makanya kita sebut dengan kampung cuwe. Oh, kampung cuwe. Kampung cuwe. Cuwe itu nama ikan ya? Cuwe itu ya ikan yang diasap ya, yang jadi sentra cuwe. Iya. Jadi itu ikannya dari laut, bukan kita yang mencari, tapi nelayan yang sudah kirim ke kita. Iya, seperti terus itu. ada kelinci, ada kambing. Iya, kambingnya sudah modelnya ini ya, multi farm. Jadi dari mulai anakan, pembibitan, penggemukan sampai kepada dagingnya dikalengkan begitu. Oh, ada susunya juga. Susunya ada sampai yogurt, sampai kefir segala macam gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi yang luar biasa. Kenapa Anda lihat deh sebanyak itu? Barangkali lebih dari 117 UKM di sini ya? Lebih? Jenisnya lebih. Jenisnya? Jenisnya sekitar 30-an ya, 40-an. 40 jenis UKM. Tapi dari situ kan turunannya banyak. Misalnya UKM herbal. UKM herbal itu herbal lagi. Herbal itu satu jenis UKM. Ya. Tapi di UKM herbal itu ada 60 turunan. Ya, jadi dari mulai bikin jamu instan, teh, masker. Instannya aja udah kayak apa jahe kunyit asem, temulawak, itu udah 60 turunan. Dan semuanya ada brandingnya? Iya, ada brandingnya. Ada godogan, selimpisia, kayak gitu, sampai kepada bikin permen, minuman lidah buaya, segala macam. Itu baru dari herbal, turunannya udah 60 turunan lebih. Saya aja nggak kepikir. Dan ya beliau ngomongin gitu. Dan orang nggak pernah tahu, siapa sih orang yang menggerakkan sehingga satu kampung ini, ya kampung Tegalwaru, ini satu kampung di Kabupaten Bogor sebenarnya ya. Dan bergerak menjadi dan membranding dirinya menjadi kampung wisata bisnis Tegalwaru. Dan ini dia orangnya. Jadi dari tahun 2006, background Teh Tati itu apa sih? Ya, saya lulusan IPB. IPB angkatan tahun? 30 ya, 30. Lulus tahun 96. Kemudian saya ikut sebuah sekolah namanya Social Entrepreneur Leader di sebuah lembaga di Indonesia. Di Indonesia. Setelah tamat? 1 tahun. Setelah tamat dari IPB? Setelah tamat IPB. Fakultas apa sih dulu? Dulu teknologi pertanian. Oh, teknologi pertanian. Okay. Ya. Jadi setelah ikut ini Social Entrepreneur baru tersadar tentang tergerak untuk ini hal yang menarik, karena ketika kita bicara bisnis, maka ya pasti yang berpikir profit kan. Modal saya segini, berapa keuntungannya begitu ya, berapa buat kita dan sebagainya. Jadi berpikir egois kita melulu gitu. Tapi ketika saya belajar social entrepreneur leader ini, oh ternyata ada bisnis yang modelnya pemberdayaan. Keuntungannya melibatkan banyak orang, keuntungannya bersama, bahkan tidak boleh ya pantangan dari seorang social entrepreneur itu orientasinya adalah uang. Jadi nggak hanya uang semata, tapi harus untung dong. Iya, tapi uang itu adalah efek. Jadi yang pertama adalah ya melakukan pemetaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Dan yang penting menggali produk ya, produknya harus yang bermanfaat ya. Betul, betul. Terus? Ya menggali potensi, kemudian ya kita kembangkan itu ya, sehingga apa yang kita lakukan ini bagian dari permasalahan mereka begitu ya, jadi pemecah solusi mereka. Tadi asli sini ya? Asli sini, saya lahir di sini. Ya. Katanya pernah ke Depok juga? Ya pernah di Depok. Terus memutuskan pulang kampung? Iya, karena ternyata kondisi anak-anak tidak cocok di perumahan perkotaan ya, karena flek paru waktu itu anak 2 saya. Jadi balik lagi, iya Fatih itu tadi. Terus kemudian balik ke Bogor, ya alhamdulillah lebih fresh, lebih cocok. Sekarang Fatihnya nggak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada. Oh, alasannya itu? Iya, awalnya itu, kemudian ya ternyata di kampung itu lebih beragam ya. Jadi lebih dituntut kita untuk berkontribusi gitu. Jadi begitu pulang tahun 2006. 2006 terus Teh Tati ngelihat apa di kampung ini? Permasalahan wanita ya. Jadi permasalahan teman-teman sih. Jadi teman-teman kecil itu
Ya. Kenapa banyak yang nganggur? Iya, banyak yang nganggur. Terlalu kemudian tergantung kepada suami. Iya, menikah juga kayak kelihatan tidak bahagia begitu ya, karena Dan, tidak punya menikah muda, kesempatan. Iya, menikah muda, nggak punya kesempatan untuk belajar gitu. Sekolah tinggi gitu. Ya akhirnya kita coba sharing, ngobrol gitu ya, dan saya lakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan dari mulai bikin sulam pita, pelatihan macam-macam lah gitu ya. Iya, langsung turun ya. Jadi disitulah mulai ibu-ibunya, yuk kita jualan, bikin kain perca gitu, bros dari kain perca segala macam. Terus diajarin jualan, oh ternyata lumayan ya, bisa ada income kayak gitu-gitu. Dijual kemana dulu Teh Tati? Ya, dulu belum. Sekarang Teh Tati jual apa juga laku ya? Online ya. Dulu kan belum ada online. Dulu belum ada online ya, door to door lah gitu ya, door to door. Jadi ada yang memang bagian marketing. Jadi kalau ada pengajian ya kita bawa kresek juga gitu ya, ada bazar segala macam. Jadi menularkan entrepreneurship ke ibu-ibu ya. Betul. Dan ini kan juga dilatih mereka bagaimana bisnis berkelompok. Ya, karena kalau bisnis berkelompok, iya tanggung jawab, kesabaran juga kan menghadapi karakter teman-teman, juga mengelola dana secara berkelompok begitu. Permodalannya gimana Teh waktu itu? Ya karena tahun 2006 saya bikin yayasan. Yayasan namanya Kuntum. Kuntum Indonesia. Kuntum itu apa? Kreativitas Usaha Unit Muslimah. Jadi teman-teman semua ya, para viewers, ini luar biasa. Jadi Tegalwaru demikian hebat. Itu sebenarnya diawali dengan gerakan ibu-ibu, ya, gerakan muslimah ya, dan pemimpinnya, leadernya adalah juga seorang ibu rumah tangga lah sebenarnya. Iya, betul. Ya, terus Yayasan Kuntum. Iya, jadi emang awalnya visinya adalah ingin memberdayakan perempuan pedesaan. Ya. Awalnya itu. Terus makanya selain itu kebetulan suami kan tugas di Hong Kong. Jadi saya ikut suami di Hong Kong kerja apa? Di lembaga zakat Dompet Duafa. Oh, jadi Dompet Duafa kan di sana bikin cabang. Kebetulan pimpinannya di sana, saya ikut. Saya malah lebih interest lagi karena ngelihat persoalan-persoalan di sana, BMI, buruh migran di sana gitu. Dan akhirnya ya saya coba, ya betul masih tetap di visi ini ya, pemberdayaan perempuan, tapi lebih luas lagi se-Indonesia lah, karena teman-teman kita ini. Jadi saya kerjasama dengan KJRI, kerjasama dengan Telkom Hong Kong, bikin pelatihan-pelatihan Purna TKI gitu, jadi Purna BMI, jadi yang sudah siap sudah siap pulang kampung, mereka dibekali punya bekali skill. Kalau di sananya sih mereka, saya tahu ya, gajinya lumayan. Waiternya berapa puluh juta 8 jutaan sih minimal. Iya, minimal. Iya. Tapi persoalannya setelah pulang. Nah, setelah pulang. Mereka punya uang, kadang-kadang punya tabungan, diapain. Kalau enggak disalurkan mungkin akan ini ya. Oh, jadi Teh Tati juga melihat itu? Iya, melihat itu, dan ya setelah kita coaching dan sebagainya, sampai mereka pun juga tinggal live in di Tegalwaru selama 2 minggu gitu ya. Ada hostel, ada ini di atas, ada penginapan, terus ada homestay juga, ada 100 rumah. Banyak orang yang belajar sini, saya dengar ya. Banyak, lebih dari 400.000 pengunjung yang datang. Sudah. Termasuk dari luar negeri. Iya, termasuk dari mana aja Teh? Saya dengar dari Spanyol. Iya, kemarin belum lama kita dari Singapura, ada lebih dari 50 mahasiswa. Itu yang live in di sini. Live in. 3 hari. 3 hari. Terus ada dari mana lagi? Dari Spanyol, dari Malaysia, dari mana lagi ya? Uzbekistan ya. Iya, Uzbek. Apa yang mereka pelajari di sini? Ya, socialpreneur-nya ya. Jadi pemberdayaan berbasis itu tadi, pemberdayaan ekonomi berbasis desa itu tadi ya. Luar biasa. Tadi belum jawab. Tadi permodalan di awal-awal. Oh iya. Ya pasti dari dana awal kita sendiri ya, terus yayasan, gitu? Iya, pokoknya apa adanya lah gitu ya, kita coba berikan begitu. Kemudian yayasan, karena sudah ada cover yayasan, ya kita bikin proposal, kita kerjasama, kita ya ke lembaga zakat, ke pemerintah, kemana-mana, dan alhamdulillah ada dana itu ya, akhirnya kita bikin. Pemerintah ada dana dari Bansos, pernah juga. Kemudian dari zaman sekarang, kalau saya tahu sekarang Teteh udah dapat bantuan sampai nyalurin beberapa ratusan miliar. Iya. Yang dulu yang di awal-awal yang support pertama itu siapa? Kalau Teh Tati harus berterima kasih yang membuat Yayasan Kuntum itu sukses, Tegalwaru sukses, siapa? Ya, Dompet Duafa ya. Dompet Duafa, karena saya belajar sosialpreneur di Dompet Duafa, kemudian setelah lulus dari program sosialpreneur kita diberikan modal pemberdayaan. 1 orang 5 juta.
Waktu itu? Itu tuh. Jadi bagaimana dengan uang 5 juta itu akhirnya melahirkan kampung wisata bisnis gitu. Per orang. Atau per kelompok? Per orang. Oh, jadi banyak dananya dompet duafa yang disalurkan ke sini dulu? Ya hanya 5 juta itu aja. 5 juta itu aja? Iya. Ke Tetati? Iya. Itu yang dikembangkan? Iya, jadi di kelas Social Entrepreneur Leader itu ada 20 orang. Iya. Nah, satu orang tuh setelah melalui proses ya, FGD proposal, setelah di ACC proposalnya baru dikasih modal pemberdayaan 5 juta. Yang pertama laku apa dulu Teh? Itu Nata de Coco. Jadi waktu itu saya bikin proposal, iya. Program pemberdayaan basis kelapa. Jadi berawal dari limbah. Jadi sebelum ada Nata de Coco itu justru yang ada. Itu kan air kelapa Nata de Coco. Iya. Dulu dibuang ya? Iya dulu dibuang karena dari bikin selai. Jadi kelapanya bikin selai, kemudian airnya ini begitu dibuang. Emang ada kelapa sini Teh? Banyak? Enggak, jadi air kelapanya dari pasar-pasar. dari Malimping. Iya, dari Malimping, Banten ditungguin juga. Iya, seperti itu. Dapat gratis atau beli? Beli. Tetap. Murah tapi? Murah. Wow. Jadi Nata de Coco yang pertama? Nata de Coco. Sampai sekarang ada ya? Nah, sekarang ini lagi pandemik ya, kita agak berkurang lah ininya. Enggak, sebelum pandemik Nata de Coco masih ada. Bisnis yang baik ya? Masih. Untungnya gede banget ya? Lumayan karena air limbah kelapa kan ya bisa dikatakan nggak ada harganya ya. Dulu kan nggak gampang juga dong, tahu-tahu masuk ke kampung gitu kan pasti juga ada hambatan, ya kan ada yang mendukung, mungkin ada yang mencibir gitu. Ada kendala nggak Teh waktu di awal-awal dulu mengembangkan, mengajak ibu-ibu berbisnis, mungkin ada suaminya nggak setuju lah atau apa lah. Gitu. Cerita dong Teh. Ya banyak lah ya, banyak kisah. Tapi kalau untuk internal keluarga sendiri ya karena saya dan suami memang berlatar belakang orang dari lembaga sosial ya. Jadi bisa dikatakan suami itu sutradaranya, saya cuma artisnya begitu saya ngejalanin ya. Jadi suami yang memetakan, iya. Jadi kita bagus bikin program ini, saya yang jalani. Jadi kunci saya memang adalah silaturahmi. Jadi yang pertama saya lakukan ketika saya punya ide kampung wisata bisnis ya saya langsung ke kepala desa. Kepala desa. Langsung kebetulan kepala desanya teman kecil gitu kan, jadinya udah langsung dukung. Langsung dukung. Saya punya rencana gini-gini, pokoknya desa kita rame dan sebagainya. Dan waktu itu status desa kita masih desa sangat tertinggal. Bayangkan kan masih 38% tingkat kemiskinan, gizi buruk, pokoknya banyak. Gizi buruk semua di sini. Bahkan sekolah itu hanya lulus, sekolah hanya lulus SD. Begitu ya. Yang buta huruf banyak. Buta huruf banyak ya, pokoknya dengan segala banyak permasalahan. Jadi pengangguran, gizi buruk, menikah dini. Menikah dini. Rata-rata waktu itu menikah umur berapa? 11? Ya rata-rata kalau udah lulus SD ya udah gitu ya. Nah itu yang akhirnya saya ingin fokus bagaimana wanita-wanita pedesaan itu. Sarjana dikit waktu itu di sini ya? Dari sini? Langka. Ya mungkin bisa dikatakan baru saya waktu itu ya. Sebagai. Sekarang udah banyak? Sekarang banyak. Bahkan sekarang kita sudah ada sekolah tinggi ilmu bisnis di sini di Tegalwaru. Iya. Di Tegalwaru. Di Tegalwaru. Ada STMB, iya kita terlibat. Oke. Terus Teh, habis itu katanya ke camat juga ya? Iya ke camat, minta dukungan gitu. Pokoknya nggak mau salah lah. Iya nggak mau salah. Saya minta petunjuk bagaimana agar program yang saya lakukan ini legal gitu ya. Dan didukung. Walaupun Pak Camatnya agak-agak bingung. Ini kalau model pemberdayaan kayak gini izinnya kemana Dinas Pariwisata gitu ya. Ya sudah pokoknya jalani saja, saya dukung begitu. Nanti kalau masalah plang-plang kayak gitu ya nanti tergantung dia tanah mana. Kalau jasa marga kan berarti harus ke BTPN kayak gitu-gitu ya, BPN ya kayak gitu-gitu. Iya. Signage ya. Iya. Jadi itu baru Pak, baru 4 tahun yang lalu. Oh yang pelan-pelan. Saya masuk ke Tegalwaru tuh. Ini ada sentra apa tadi kambing. Itu baru lihat plang ya. Coba kalau dicek di Google Map itu lebih keren lagi. Oh iya? Ketik aja UKM itu langsung brut gitu. Iya. Macam-macam UKM iya, ya. Iya. UKM kulit, iya. UKM golek, ada UKM brownies, UKM yogurt, herbal. Ya saya yang bikin itu dan tim. Sekarang banyak yang bantu ya? Ya, kebetulan waktu di tahun 2016 kita ada kerjasama dengan Telkom dan alumni Elektro ITB membuat UKM digital. Nah kita terus support sama mereka
sampailah bikin Plang tadi, sampai bikin Google Meet, sampai UKM-UKM yang nggak punya marketing online kita buatkan Teteh gitu. sendiri ada ikut bisnis nggak? Mungkin salah satu UKM dijalankan? Ada? Iya, kalau ini, iya tadi ya beberapa frozen, kemudian kemudian terus, juga catering, ya. Kemudian juga ada menjahit juga, yang jahit ya ada jilbab, ada segala macam gitu. Itu punya Teteh sendiri? Berdayakan ibu-ibu juga, ya dengan sekolah ibu berdaya tadi. Ada 30 ibu-ibu. Ya. Jadi fokus di situ aja ya? Ya, mungkin saya sedikit cerita yang ini ya, masalah tadi yayasan itu sempat mutar mengganti visi misi. Jadi awalnya Kuntum Indonesia itu fokus ke ibu desa. Nah, akhirnya saya jadinya lebih ke pemberdayaan ekonomi untuk semuanya. Diperluas? Iya, diperluas. Karena ketika saya lebih mendalami jiwa mereka, ibu-ibu, ternyata sebagian besar permasalahan perempuan itu disebabkan oleh laki-laki gitu. Disebabkan oleh suaminya gitu. Saya laki suami nih. Jadi saya baca buku tuh namanya Alan Barbara Peace. Dia bilang all women's problems start with men. Ya, jadi semua persoalan woman itu start with men. Saya pikir men, saya bilang saya men nih kena, ternyata maksudnya menstruasi. Oh iya. Mental illness karena suaminya. Menopause ya, itu ada problem-problem lagi. Oh gitu, jadi mappingnya banyak. Iya, jadi akhirnya kan karena suami nggak mendukung dan sebagainya. Iya, akhirnya kan saya juga mikirkan bapak-bapaknya gitu ya. Jadi yang berdayain bapak-bapaknya juga, anak remaja masjidnya, sekarang bapak-bapak ojek-ojek remaja-remaja juga. ikut semua ya? Iya, support. Kita walaupun juga punggungnya ibu-ibu. Iya, kita juga ada TV loh. Namanya Berdaya TV. Kemarin malah ada radio, tapi karena agak sulit rating ininya karena masih konvensional. Akhirnya kita alihkan. Kemarin sempat ada radio. TV streaming gitu. Ya diedit aja buat YouTube gitu. Berdaya gitu. TV, Berdaya TV. Berdaya TV. Berdaya TV. Berapa subscribernya teh? Belum, baru lagi persiapan. Saya kan iya. subscriber gitu. Belum lagi persiapan. Tapi udah beberapa film sudah. Jadi ada berapa anak muda yang dididik untuk menjadi YouTuber gitu untuk produksi ya? Ada 10-an lah. Puluhan. Kalau di omset kali sebulan, tadi saya salah 2 miliar, ternyata kulit doang tuh ya? Itu baru tas. Kalau 10 miliar ada nggak satu bulan dari desa ini deh? Iya, kalau dalam kondisi normal bisa sampai. 10 miliar? Bisa sampai. Teta dapatnya dari mana? Saya marketing online. Marketing online? Sebagian menggunakan marketing online yang Tete punya, dapat komisi dari situ? Iya, kita kan sampai buat ini ya, harga distributor, harga agen, harga reseller. Jadi ya kita membuat sistem itu sehingga ya orang yang terlibat juga ada. Yang mana? Marketing online-nya apa namanya? Tegalwaru, kalau di Facebook ada Tegalwaru Online Shop, di e-commerce-nya ada toko.tegalwaru.com. Lumayan itu? Lumayan. Rata-rata mungkin tidak transaksi, itu langsung kontak ke UEA ya. Jadi fasilitator aja? Iya. Oh enggak, langsung ke admin. Langsung ke admin? Itu jadi kayak marketplace gitu? Iya, marketplace. Jadi Tete ya kan saya juga kan walaupun yang nggak saya buat Tete, saya kan memproduksi banyak sekali program-program yang membantu orang. Tapi ya saya dianggap juga sociopreneur. Kalau enggak, saya bilang saya pedagang. Cuman kebetulan saja yang saya produksi adalah produk-produk yang menginspirasi orang. Ya usahanya harus untung. Kalau nggak untung kan bangkrut, kita nggak bisa lagi produksi. Iya, betul. Sama gitu ya Teh? Iya, ya sebetulnya kan marketing itu sendiri kan juga bagian dari bisnis ya. Dalam arti kan justru di situ. Saya malah ke masyarakat itu fokuslah jadi produsen yang baik gitu. Jadi biarkan nanti marketing ada timnya lagi kayak gitu. Karena rata-rata persoalan gitu ya, banyak orang yang produksi tahu pemasarannya tidak dipikirin gitu. Padahal itu penting gitu. Kalau pemasarannya nggak jalan, produksinya berhenti dong. Iya. Dan Tete udah memikirkan itu. Iya, jadi saya langsung petakan fashion mereka ya, fashionnya. Jadi yang di grup cateringnya sendiri juga ada yang nggak suka ke dapur tapi dia sangat promosi kemana-mana gitu ya. Ada yang nggak ngomong apa tapi senang di dapur kayak gitu-gitu. Jadi dibagi sesuai dengan passionnya mereka.
Jadi 70% dari berapa jumlah penduduk? 17.000. 13.800, ya 14 ribuan lah ya sekarang. 14.000 kali 70% sekitar 10.000 itu Iya, semuanya semua terlibat dalam apa UKM ini. Iya, mereka punya. Dan mereka juga ini ya tidak artinya tidak terikat dengan kampung wisata bisnis harus lewat kita, marketingnya enggak. Mereka pun silakan aja. Makanya kita buatkan ininya marketing online. Jadi bayangkan dari mereka yang saya ingat betul ketika saya launching website pertama kali di tahun 2012. 2012, kemudian kita tayangkan di web, mereka langsung kaget gitu ya. Oh ada foto saya gitu. Saya bilang ya ini orang Amerika, orang mana nih bisa melihat gitu kan ke sini gitu. Jadi mereka tersadar bahwa oh namanya jualan tuh sekarang tidak hanya ke pasar, ke toko gitu ya. Ternyata ada ini dan sekarang ditambah 2016 kita kuatkan lagi dengan Facebook gitu ya sampai yang media lain lah Instagram dan sebagainya. Di mana, Facebook? Tas. Oh, ini yang saluran Facebook. online yang paling Facebook masih. Facebook, masih Facebook X. Instagram udah masuk juga. Instagram sudah ada. Tapi kita hanya ini aja sih company aja ya, lebih ke profil. Di awal-awal tuh hambatan apa lagi teh yang dihadapi? Ya tadi ya balik lagi. Selain yang tadi dibilangin ya. Masyarakat ya. Jadi tidak semua. Ada yang skeptis gitu. Iya, jadi kan ada yang misalnya ada UKM yang tidak mau berbagi ilmunya gitu ya. Jadi oh ini rahasia perusahaan gitu ya, nggak mau berbagi. Jadi apa namanya? Ini ngapain bagi ke orang? Ya saya nggak paksa gitu. Jadi saya tidak memaksakan diri ya silakan kalau tidak mau bergabung. Itu di awal-awal. Iya, di 3 tahun pertama tuh kita mengalami lah seleksi alam seperti itu. Tapi ketika teman-teman kita yang bergabung, yang kita latih, yang kita ini berhasil, ya mereka yang ngomong ke teman-teman yang lain gitu. Ya jadi pasti begitulah kalau memang orang sudah biasa berpikir uang, maka dia berpikir saya juga melakukan itu karena uang begitu ya. Jadi apa namanya? Ya nggak apa-apa lah. Kalau film kan pasti ada serunya ya. Kalau baik-baik semua kan nggak enak gitu. Iya. Saya terus terang sempat mau mutung. Saya mau tinggalkan. Tahun berapa itu? Ya di 3 tahun pertama lah. Kesel gitu banget. ya. Jadi difitnah. Iya mau dibantu malah seperti itu. Dan lucunya mereka menghadang dan mereka melakukan hal serupa seperti saya lakukan gitu. Itu kan jadi lucu gitu kan. Tapi di awal-awal kata ada yang ngerobohin bannernya, ada yang ngerusak. Iya gitu. iya itu. Ya seperti itu. Jadi ya karena memang tidak tahu lah. Kalau saya sih maklumin dia tidak tahu visi saya kemana begitu ya. Jadi tantangan saya harus terus terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat. Jadi makanya saya musrembang itu saya selalu hadir ya, musrembang desa, camat. Nah itu yang saya harus tampilkan bahwa saya punya mimpi besar gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2016 itu desa kita sudah jadi desa mandiri gitu ya. Iya. Oh, dalam 10 tahun. Ini outlier banget ya. 2013 ya. 2010, 2013 sudah berkembang. Tapi kan tadi sebelumnya kan sangat tertinggal ya. Kemudian sudah berkembang, sekarang sudah mandiri. Dulu ada gizi buruk, ada yang apa buta hurufnya banyak. Sekarang gimana teh? Ya kita alhamdulillah sudah teratasi. Bahkan dengan ada masalah gizi buruk itu kita malah bikin kampung wisata gizi di RT 2 yang sekarang jadi area homestay. Ada apa di situ? Awalnya ada 17 gizi buruk. Nah kemudian kita kerjasama dengan IZI dan IPB, GMSK untuk melakukan inilah pelatihan-pelatihan dan membentuk kebun bersama. Kemudian makan apa? Diajarin ya supaya tidak terjadi gizi buruk. Dia 2 minggu sekali kita makan bareng-bareng, masak bareng, makan bareng gitu ya, nimbang bareng, kasih susu dan sebagainya. Sekarang itu programnya setahun. Alhamdulillah sudah normal dan wilayahnya ya sudah sehat begitu ya, kategori sehat karena hijau dan masyarakatnya juga bagus gitu. Nah, itu jadi 100 rumah homestay kita.
itu udah ratusan, udah banyak 20-an ribu lah yang sudah melakukan homestay di sambil belajar. Sambil belajar. Kalau pendidikan sekarang meningkat ya Teh? Pendidikan alhamdulillah, iya kita dulu tidak ada SMP, ya tidak ada SMP, sekarang sudah ada SMP di desa kami, sudah ada rencana SMA, rencana di gedung di STMBI Sekolah Tinggi Bisnis itu. Amin. Sudah ada berapa sarjana dari kampung ini? Sekarang banyak ya. Kayaknya sih, kayaknya sudah lumayan banyak sih ya. Udah banyak. Luar biasa. Alhamdulillah. Odong-odong ada berapa Teh? Odong ada 50 lebih. Jadi tapi itu tidak dari desa kami ya. Jadi ketika iya waktu itu saya pernah ada kunjungan 900 mahasiswa dari sebuah lembaga universitas di Bekasi. Nah, saya harus menyediakan 900 mereka kan pakai bus, kemudian naik odong-odong. Iya, itu kalau nggak salah 50 odong-odong, 50 angkot. Nah itu saya bilang ke Pak Billy, gimana odong-odongnya ada gitu. Ada di teman, jadi dari beberapa desa itu odong-odong diturunin ke sini. Jadi ada komunitasnya. Itu ada odong-odong nanti saya. Iya, kita ada odong-odong. Iya. Katanya odong-odong dibuat sendiri sekarang. Iya, di odong-odong buat sendiri mereka. Ya, ya sebentar kalau bicara ini kan kita juga bisa beli begitu ya, kita buat mobil wisata, cuman kan balik lagi kan malah menjatuhkan mereka, jadi biarkan aja. Ansip-ansip pun dapat pekerjaan tambahan sekarang Teh? Iya, kalau mereka tamu datang kan mengamankan ini segala macam. Iya, jadi kalau tamu pemerintah itu udah kayak presiden lewat, jadi ada ngeong-ngeong gitu ya. Itu hansip desa udah langsung, babinsanya udah langsung ini. Iya, nah itu. Ada presiden republik ya. Bukan ya. Republik apa ya? Republik humor. Iya, seperti itu. Jadi yang saya selalu ini ya, mengutamakan amanah dalam keuangan. Jadi kalau ada, ya itu penting. Jadi saya kan ada UKM itu jadi diajarin masalah pembukuan. Oh itu iya, kalau itu iya. Karena kebetulan punya MOU dengan YRC 3 tahun. Fakultas Ekonominya membina full UKM dari mulai perincian keuangan. Dari mana Teh permodalan? Atau udah modal sendiri? Rata sendiri sih. Rata sendiri ya, adalah ke bank gitu ya masing-masing. Tapi jarang, kita memang benar-benar dari nol. Kurs segala macam masuk ke sini? Enggak, saya enggak, mungkin ke desa kali, kalau saya sih enggak main itu. Ke pelaku-pelaku UKM? Ke pelakunya iya mungkin ya ada, tapi mungkin via enggak lewat saya gitu ya, mungkin lewat desa. Bisa jalan artinya? Iya, karena memang kalau di desa Tegalwaru khususnya Tas itu memang kita pasarnya kan sudah agen di Senen Jaya itu rata-rata toko-tokonya dapat tasnya dari kita. 2 miliar sebulan lebih ya? Itu. Aduh, mestinya keberhasilan ini kan bisa di copy paste kemana-mana. Saya dengar Teteh udah menjadi tokoh inspirasi yang bicara diundang kemana-mana ya Teh? Ya alhamdulillah sih. Apa namanya ya, berbagi cerita ya, sukses. Artinya bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan itu justru kita mulainya dari masalah gitu. Jadi ya jangan, apalagi desa-desa yang lain yang punya potensi harusnya lebih semangat lagi gitu. Jadi saya alhamdulillah sih banyak hal ya kerjasama baik dengan kementerian ataupun dengan KJRI di luar negeri gitu ya, dengan pemerintahan desa dan universitas dan BUMN. Saya biasanya kayak kemarin juga ada sponsor dari Pepsodent, saya keliling Sumatera. Jadi menginspirasi perempuan-perempuan wanita di 28 kota di Sumatera, Pulau Sumatera. Jadi roadshow itu betul-betul. Itu nggak pernah lelah ya kalau menginspirasi begitu. Ya mungkin udah jiwanya di situ kali ya. Iya. Dan sekarang aktif di Basnas juga? Iya, kebetulan sudah mau setahun ini saya diangkat sebagai Direktur Zakat Community Development. Jadi Basnas itu punya lembaga. Jadi zakat untuk melakukan community development. Ini kan juga bagian dari community development ya? Iya, betul. Jadi ada lembaga yang menaungi program pemberdayaan desa, Zakat Community Development. Nah itu ada 107 di 29 provinsi. Nah itu amanah saya itu semua 107 di 29 provinsi. Desa yang dibina? Desa yang dibina. Copy paste dari Tegalwaru?
Sebelum saya masuk itu kan sudah 80-an lah, sekarang sudah 100 lebih. Nah itu memang dulu awalnya sebelum saya masuk lebih banyaknya ke ya program bantuan begitu ya. Nah sekarang saya lebih ke menguatkan komite development dan mengcoaching potensi. Dan alhamdulillah supaya tidak tergantung lagi. Ya betul, karena biasanya kita pembinaan desa itu di tahun pertama itu kan baru inisiasi ya. Jadi penumbuhan, kemudian pembentukan kelompok dan sebagainya. Tahun kedua penguatan hal-hal yang sudah kita buat, dan tahun ketiga itu pemandirian. Nah, di tahun kedua dan ketiga inilah kita coba menggali, membrandingkan desanya begitu. Dan seperti ini kan? Seperti ini, ya? Iya betul. Ini apa istilahnya? KWBT? KWBT, Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Ya. Dan alhamdulillah sejak saya bergabung di Jakarta Community Development, sekarang sudah tumbuh kelembagaan lokal di beberapa desa. Contohnya ada Kampung Wisata Kopi di Toraja. Kemudian ada Bukit Tempurung, wisata Bukit Tempurung di Lubuk Bangkar, Jambi. Jadi itu latar belakangnya dulu nggak punya listrik ya, di tengah hutan, bayangkan itu dari Jambinya aja 8 jam bisa sampai ke situ. Iya, saya pernah seminggu di situ mengalami listrik terbatas gitu. Nah, alhamdulillah sudah dibantu PLTMH. Hanya 4 jam kalau nggak salah dalam sehari itu listrik itu, yang lainnya ya tetap gelap gulita gitu. Tapi ada potensi alam yang di sana cukup bagus, Bukit Tempurung, dan kita angkat, kita produksi kopi, karena kopinya tuh kalau bahasa Sunda pabalatak, jadi apa ya? Nanamnya tuh bukan perkebunan, jadi ada di mana aja gitu. Iya. Ini aja di aur aja itu. Iya, gitu ya? Iya. Nah, akhirnya kopinya itulah kita sampai kemas lah, ada namanya Bukit Tempurung. Dan itu sudah terkenal, iya, Pabalata. Kemudian ada di Pulau Selayar juga, Kampung Pemberdayaan Pulau Selayar. Ada Kampung Bayam di Papua. Banyak sekarang sudah mulai di branding. Apa ya yang persoalan kampung-kampung itu berkembang menjadi kampung mandiri seperti Tegalwaru? Apa masalahnya? Iya, apa sih persoalan mereka itu? Rata-rata. Kan Teteh udah banyak masuk ke kampung-kampung. Rata-rata apa? Ini barangkali bisa menjadi inspirasi. Ya kalau memang poin terbesar memang ekonomi. Tapi kalau permasalahan yang lain kan biasanya mereka di pendidikan, selain ekonomi, pendidikan, keagamaan, kemudian juga di kesehatan dan di kemanusiaan ya, dalam arti rata-rata mereka itu di daerah-daerah, contoh misalnya yang sekarang saya tangani suku anak dalam di Jambi. Kita aja ngomongnya nggak bisa jelas gitu ya, ngomong dan mereka bahasa Palembang saya sih ngerti dikit. Oh iya. Nggak ngerti. Betul, dan mereka hidupnya kan berkeliling hutan berpindah-pindah. Tapi alhamdulillah yang ini sudah menetap, mereka sudah berjilbab, sudah ini. Ya kita buatlah di sana kelembagaan lokal ya, dan ya ada wadah JCD itulah akhirnya mereka jadi tahu organisasi dan sebagainya. Kalau saya ngelihat keberhasilan Teteh di Tegalwaru, rasanya memang harus ada tokoh penggerak ya. Ya, tokoh penggerak di desa-desa itu. Iya, kader lokal kalau kita sebutnya. Apa istilahnya? Kader lokal. Kader lokal. Lokal hero lah ya. Iya. Yang memikirkan, yang menginspirasi, yang mau bekerja keras. Supaya ada yang belum tentu kadesnya, belum tentu lurahnya ya. Iya, biasanya kader lokal itu kita seleksi ya. Biasanya itu agent of change lah ya. Iya, betul. Itu bisa mulai dari anak mudanya atau dari ibu-ibunya begitu, seperti ada program di Tuban ya. Tuban itu kan membatik ya, membatik di batik pesisir ya? Iya, di batik itu tadinya dia hanya buruh batik mencap dengan upah Rp800 per kain. Masya Allah. Makanya sekarang dia sudah kita inikan membatik ya, sampai jadi batik tulis dengan pendapatannya sekarang lebih luar biasa. Itu perempuan juga itu yang dimulainya. Itu. Jangan pernah meremehkan perempuan. Ya karena perempuan itu memang talentanya banyak ya. Dia tekun gitu, dia sabar menghadapi orang. Lebih banyak waktu telaten, di rumah. Lebih banyak waktu di rumah, betul. Seperti itu. Saya nggak tahu ya, subhanallah, saya nggak bisa banyak berkata-kata. Saya kepengen meninjau satu-satu lokasi itu. Sebelum ini kita akhiri, barangkali Teteh punya pesan kepada masyarakat atau
siapa saja ya barangkali untuk supaya gerakan seperti ini, socialpreneur yang betul-betul terbukti bermanfaat bagi komunitas dan bagi masyarakat bisa berhasil. Silakan. Iya. Ya, mungkin saya sebelumnya saya cerita dulu. Silakan. Saya kebetulan di tahun 2014 saya dapat penghargaan perempuan inspiratif Nova. Ya, dari tabloid Nova. Kemudian di tahun 2015 saya dapat penghargaan Second Award. Dari mana nih? Yang itu loh, yang di program Second Tupperware. Jadi tokoh-tokohnya di ini kan ya. Tokoh-tokoh wanita gitu ya. Ya. Terus? Kemudian Perempuan Hebat Antv. Kemudian Sri Kandi Indonesia ya. Sri Kandi Indonesia tuh dari Indosat gitu. Nah, tapi saya bukan ingin bicara tentang penghargaan itu ya. Saya pikir Teteh berhak atas penghargaan yang jauh lebih dari itu. Ya, itu efek aja lah gitu ya, bukan. Tapi akhirnya saya sadar ketika saya bertemu dengan orang-orang penggerak itu, ternyata saya tidak sendiri gitu. Ya, ternyata banyak juga teman-teman kita khususnya perempuan itu melakukan hal serupa dengan latar belakang yang berbeda gitu. Kalau saya kan memang fokus di pemberdayaan ekonomi. Ya ada teman kita yang fokus di yang awalnya isu sosial, bahkan isu disabilitas, isu dan macam-macam ya. Isu gender, betul gitu ya. Nah, artinya mulai dari sekarang mungkin teman-teman ya khususnya wanita di Indonesia mulai dari sekarang petakan diri ya. Jadi mapping sosial planner dirinya lah gitu. Kemana sih, apa sih yang kita itu punya potensinya apa. Kemudian kita tulis begitu potensi-potensi yang kita miliki, buang jauh lah terhadap kelemahan begitu ya, fokus di kelebihan. Kemudian petakan juga impian, ya impiannya apa saja. Mimpi itu penting. Mimpinya apa? Saya dulu mimpi pengen keliling Indonesia, gitu ya. Iya. Dan pengen bisa ke luar negeri, artinya sholat di masjid-masjid di luar negeri itu, alhamdulillah beberapa impian sudah sampai gitu ya. Ataupun itu tadi pengen punya gerakan-gerakan sosial gitu ya. Itu dituliskan impian itu. Nah setelah itu kita juga melakukan edukasi ataupun target bagaimana impian tadi bisa tercapai. Misal apa kita ikut training, apa kita harus ikut komunitas, iya dibuat roadmapnya. Komunitas apa kita harus kemana-kemana. Insya Allah itu akan tercapai semua apa yang kita inginkan. Ini inspirasi. Jadi dari Teh Tati Kancaniati. Susah banget ngomongnya. Saya hafalin tadi. Jadi ini inspirasi yang sangat luar biasa. Jadi untuk bisa menjadi tokoh seperti beliau, satu kita harus punya mimpi, betul Teh? Betul. Harus punya mimpi. Nomor dua kita harus mapping diri. Apa potensi kita? Terus apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Nomor tiga, kekuatannya diangkat terus, dipoles terus, dan kelemahannya ditutup, dihilangkan. Ya dengan belajarlah. Nomor 4, susun roadmap. Ya, susun roadmap. Jadi susun bagaimana langkah-langkah untuk mencapai mimpi itu. Jadi percayalah, ini sudah menggambarkan perjalanan hidup juga. Saya juga menggambarkan nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Beliau tuh mimpinya simple banget. Pengen sholat di masjid-masjid dunia dan pengen berkeliling ke kota-kota di Indonesia, dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa dicapai ya Teh. Ada lagi mimpi yang belum dicapai? Nolong orang sudah. Iya, pokoknya ingin jadi orang yang bermanfaat lah ya. Amin. Sebaik-baik manusia kan bermanfaat orang lain. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Sesimpel ya, mari kita berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kalau saya mengatakan bahwa mari kita dalam hidup itu meninggalkan jejak. Setelah kita meninggal atau setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, kita sudah pernah melakukan sesuatu yang positif yang akan dikenang, yang membuat anak kita bangga, yang membuat cucu kita bangga. Betul gitu Teh? Iya, insyaallah. Baik Teh, sukses. Saya doakan terus. Iya, terima kasih Mas. Sehat. Amin. Terus positif. Amin. Salam juga buat teman-teman semuanya, teman-teman perjuangan, termasuk teman-teman di Basnas. Pak Arifin ya. Ya, kita akan jalan-jalan dan setelah itu kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Saya berharap ini menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Ya, saya sekarang naik salah satu odong-odong. Jadi di sini ada 50 odong-odong.
yang dimiliki oleh masyarakat Tegalwaru dan sekitar. Jadi pemberdayaan macam-macam, pemberdayaan potensi masyarakat, pemberdayaan mobil tua. Jadi ini pemberdayaan nenek-nenek, kakek-kakek, jadi tukang nganyam luar biasa. Ya, Teh Tati ya. Itu sentra pacul. Jadi selama ini kita pikir pacul ngimpor dari Cina, enggak. Di sini ada pacul, cangkul juga ya, Bu? Cangkul, ya, produksi Tegalwaru yang ternyata sangat bersaing harganya dari sejak dulu kala golok. Jadi banyak sekali yang dihasilkan dari desa ini. 70% dari warga desanya sekitar 14.000 kali 7% sekitar 10 ribuan itu adalah bergerak atau mendapatkan nafkahnya dari sektor UKM bermacam-macam ya. Jadi hansip jadi dapat tambahan jadi tukang parkir dan sebagainya dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa pemberdayaan ekonominya. Dan sekali lagi itu diinisiasi oleh seorang perempuan ya yang dulu merupakan sarjana satu-satunya dari kampung ini yang menginspirasi banyak dan sekarang menjadi percontohan nasional ya. Nah, ini kita lihat di kiri kanan semuanya adalah rata-rata mereka punya produksi. Ini apa nih, Bu? Bikin dompet biasa. Ini bikin dompet nih. Ya, semuanya. Jadi kalaupun di luarnya kosong, sepi, di dalamnya ada kegiatan. Ada bikin dompet, ada yang masak, ada yang packing ya. Jadi luar biasa. Assalamualaikum. Ini adminnya. Udang sama admin penjualan aja. Jualan apa online juga? Full online aja, Pak. Full online? Iya. Oh, nggak ngisi ke ini gitu ya? Enggak. Pakai brand apa, Kang? Maikina, Pak. Maikina by Kirana Star. Oh. Kita baru paten 3 tahunan, Pak. Dipatenin? Iya. Cuma satu brand aja? Iya, satu brand. Apa yang diproduksi? Tas, dompet, ya, jaket. Tas, cewek cowok, bahannya sintetik sama kulit. Kita coba di jaket juga, cuma kemarin itu nggak terlalu sebanyak tas, Pak. Tas ya? Akhirnya kita custom aja. Kita patenkan brand ini, Pak. Oh, Maikina. Iya, Pak. Apa maksudnya Maikina tuh? Itu gabungan nama Suami. sama anak-anak, Pak. Oh. Ini katalog ini, Maikina. Ya, jadi di sinilah ya Tegalwaru. Rumah-rumahnya memang menjadi sentra-sentra produksi. Ini salah satu sentra kulit yang besar. Mereknya Maikina. Ternyata suami istri alumni IPB. Memang alumni IPB itu kerjanya di mana-mana. Bukan hanya di pertanian, malah jangan lebih banyak di luar sektor pertanian. Dan pengrajinnya itu ada di beberapa rumah ya, ada rumah yang mereka sewain, ada yang memang melibatkan memang penduduk-penduduk lokal di sini. Ini yang saya katakan luar biasa nih desa. Sekali lagi 70% dari penduduknya bergerak atau mencari nafkah yang ada hubungannya dengan UKM. Dan kita harus tahu dalam situasi pandemik sekarang, di mana bisnis agak slow down, ada yang tutup, kita berharap betul bahwa kebangkitan itu adalah dari sektor UMKM ya. Bu, Pak, ini lagi produksi. Ya, kita masuk sekarang ke sentra produksi wayang golek yang katanya terus berjalan ya. Kita senang juga karena budaya ini budaya Sunda ya, tetap bisa berjalan. Mereka bekerja di dalam ini ya, Bu. Ya, dan di produk yang membeli itu adalah sampai negara-negara di luar ya. Di mana produksinya, Kang?
Ya, jadi ini pengrajin Kang Aris namanya. Jadi ini menarik. Beliau ini lagi apa Kang, Rahwana ya? Iya, bikin toko Rahwana. Nggak pakai contekan. Jadi seluruh tokoh ini dia buat tanpa contekan. Jadi semuanya hafal. Saya tanya tadi, apakah ada yang warisin? Anak-anaknya mengerjakan juga. Anak-anaknya bisa. Alhamdulillah anaknya sekarang juga adalah semuanya mahasiswa. Jadi insya Allah sebentar lagi akan jadi sarjana. Dan yang lukis adalah istrinya. Malah anak prianya, anak lakinya itu juga berprofesi sebagai dalang. Jadi kita senang betul ada UKM yang masih melestarikan budaya bangsa kita. Jadi selama corona ini omsetnya naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Karena orang online makanan awet tanpa harus kemana-mana dia bisa hadir. Dan ini tanpa pengawet. Dan maklun juga sini ya, orang pesan. Jadi bebek, poyo, domba, sapi, semua di sini. Ya. Ikan nggak ada? Belum, baru mau Belum. dengan pesantren Minhaj yang santrinya 1000 itu mau di sini. Ini lagi feeling kita masih manual dengan kapasitas 5.000 per hari itu. Ini puyuh. Oh ini poyo. Puyuh, kemudian ini bumbunya. Bumbunya. Ya. Jadi kita feeling begitu, kemudian nanti kita shipping di sini. Ini daging poyo nih. Ya. Jadi setelah dikalingkan bertahan 3 tahun. 3 tahun. Nah, gitu. Jadi Dan- ini maklun UKM sekitar kita lah. Ini maklun. Ini pesanan dari UKM sekitar sini ya. Ya. Yang ternak puyuhnya. Ya. Jadi ada yang ternak puyuh di sini. Saya bukan di desa sini tepatnya, tapi desa sini baru binaan dia, baru sedikit. Yang banyak di pusatnya di Cikembar, Sukabumi, Pak Slamet itu. Pak Di sini Slamet baru itu. dirintis, baru mulai paling sekitar 1000-an ekor. Cukup bagus ya? Kenapa? Cukup bagus omset di sana.